17 Agustus, hari yang seharusnya jadi simbol kemerdekaan. Tapi pertanyaannya, apakah benar kita sudah merdeka atau hanya sekadar berpindah dari satu bentuk penjajahan ke bentuk lain, dari asing menjadi domestik? Tahun ini semua mata tertuju ke Presiden Prabowo. Apakah ia akan benar-benar memimpin dengan tangannya sendiri? Atau tetap berada dalam bayang-bayang Jokowi, sang pendahulunya yang kontroversial? Banyak pengamat politik mengatakan, transisi dari Jokowi ke Prabowo bukanlah pergantian total, melainkan operasi politik berlapis. Struktur kekuasaan yang dibentuk selama satu dekade Jokowi, mulai dari kabinet, partai politik, hingga proyek-proyek raksasa, sebagian besar tetap bercokol di masa Prabowo. Yang jadi pertanyaan, mengapa tokoh-tokoh inti era Jokowi tetap menempati posisi strategis? Apakah ini bentuk loyalitas politik atau justru ikatan yang sulit diputuskan karena adanya kesepakatan tersembunyi? Jika 17 Agustus ini Presiden Prabowo masih menunjukkan gestur politik yang mengacu pada restu Jokowi, maka kemerdekaan yang kita rayakan hanyalah upacara simbolik, sementara kendali sejati masih di tangan orang lama. Mari kita bicara indikator. Pertama, pengaruh kebijakan. Sejauh ini sebagian besar program yang dijalankan Presiden Prabowo merupakan kelanjutan proyek Jokowi, mulai dari IKN hingga skema utang luar negeri. Kedua, figur di belakang layar. Sejumlah pejabat kunci yang dekat dengan Jokowi masih bertugas di posisi yang sama. Ketiga, politik dinasti. Gibran tetap menjadi wakil presiden, mengamankan pengaruh keluarga Jokowi di lingkaran kekuasaan. Jika semua ini masih berjalan tanpa perubahan signifikan, maka kata merdeka dalam konteks politik hanyalah ilusi. Yang merdeka mungkin hanya segelintir elit, sementara rakyat tetap terikat pada pola kebijakan yang sama yang selama ini kita kritik. Tetap berada di orbit Jokowi mungkin memberi stabilitas jangka pendek bagi Presiden Prabowo, tapi juga punya risiko besar. Pertama, hilangnya legitimasi pribadi. Publik akan melihat Prabowo bukan sebagai presiden mandiri, melainkan pelanjut murni agenda Jokowi. Kedua, krisis kepercayaan. Rakyat yang memilih Prabowo dengan harapan perubahan bisa berbalik kecewa jika yang mereka dapat hanya kelanjutan masa lalu. Ketiga, potensi gejolak politik. Ketika publik merasa tidak ada pembaruan, ketidakpuasan bisa memicu resistensi di jalanan maupun di media sosial. Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajah asing. Kemerdekaan adalah kedaulatan. Bangsa ini menentukan nasibnya sendiri, dipimpin oleh pemimpin yang bebas dari tekanan, bayang-bayang, atau kendali pihak lain. Kalau pada 17 Agustus ini kita masih melihat tanda-tanda bahwa Presiden Prabowo tidak bisa lepas dari pengaruh Jokowi, maka kemerdekaan itu hanya tinggal kata-kata. Upacara bendera, parade, dan pidato kemerdekaan akan menjadi pertunjukan tanpa substansi. Sekarang pertanyaannya untuk Anda. Apakah menurut Anda Presiden Prabowo akan benar-benar memimpin dengan independen? Atau ia akan tetap menjadi bayangan dari masa lalu? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, sebarkan video ini, dan jangan lupa tekan tombol like. Berikan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini berkelanjutan menyuarakan sikap kritik publik untuk Indonesia menjadi lebih baik.